Ya, sebagai kerja awal John Hetman di timnas Indonesia, ya saya rasa lumayan lah saudara-saudara. Pilihan taktik, strategi, formasi, keberanian dia melakukan eksperimen, keberanian dia memainkan Beckham, Donitri Pamungkas, kemudian formasinya yang seperti itu 4-4-2 tetapi bisa cair menjadi 3-5-2, 3-4-3. Ya, saya rasa awal yang bagus lah saudara-saudara, terlepas dari kualitas lawan memang ada di bawah Indonesia. Tetapi ya setidaknya ini memberi harapan lah saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah saudara-saudara saksikan bersama. FIFA Series Indonesia menghadapi Saint Kitts and Nevis. John Hetman akhirnya menjalani debut bersama Garuda setelah menggantikan Patrick Kluivert yang gagal total dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dan sebagai langkah awal, John Hetman melakukan sebuah menurut saya eksperimen lah. Eksperimen dia bermain dengan ya hasilnya lumayan saudara-saudara, cukup bagus lah dengan kualitas lawan Saint Kitts and Nevis yang harus kita akui memang berada di bawah Indonesia. Ya mungkin setara Myanmar, setara Kamboja, setara Timor Leste, kira-kira seperti itulah saudara-saudara, setara Laos. Jadi kualitasnya memang berada di bawah Indonesia dan Indonesia menunjukkan superioritasnya dengan cukup bagus. Formasi yang dipilih oleh John Hetman juga cukup mengejutkan bagi saya. Kemudian keputusan dia, keberanian dia menampilkan Beckham Putra Nugraha dan Donitri Pamungkas menurut saya juga sebagai sesuatu yang layak kita apresiasi karena terbukti hasilnya juga cukup bagus setidaknya melawan Saint Kitts and Nevis. 4-4-2 formasi awalnya tetapi itu cair saudara-saudara. Formasinya cair bisa menjadi 3-5-2, bisa juga menjadi 3-4-3. Cair sekali saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan di belakang itu Jay Itzes berduet dengan Elkan Bagot. Double Twin Tower. Kemudian di kiri ada Donitri Pamungkas dan di kanan sengaja ditempatkan oleh Rizky Ridho Ramadhani. Tetapi yang menarik adalah di tengah itu, di situ ada Kelvin Verdong. Di kiri, kemudian Beckham dan Jordi Amat di tengah, sementara Kevin Dick di kanan. Di depan itu ada Ole Romani dan Ramadan Sananta. Dan dengan skema seperti itu terkadang itu bermain seperti 3 back. Karena Donitri Pamungkas itu lebih ofensif maju ke depan, di kiri, sementara Ridho di kanan itu dia tidak terlalu maju, agak bertahan sedikit ke belakang karena di depannya ada Kevin Dick yang berfungsi sebagai fullback, bisa juga berfungsi sebagai wingback, bisa juga berfungsi sebagai winger. Sementara Kelvin Verdong itu biasanya agak masuk ke tengah bergantian dengan Doni maju, Calvin Verdong agak ke tengah, sementara Beckham ini berada liar di belakang 2 striker, kadang di kanan, kadang di kiri. Dan hasilnya saudara-saudara, Beckham bikin 2 gol, Romani bikin 2 assist, bikin 1 gol dan 1 lagi Mauro Zylstra, sementara Ramadan Sananta offside dan dilanggar. Kurang beruntung ini Sananta ini. Sebuah awal ini ya baguslah saudara-saudara, debut dengan menang 4-0, terlepas dari lawan yang dihadapi. Kualitasnya menurut saya ya kualitasnya di bawah Indonesia lah. Saint Kitts and Nevis ini kualitasnya di bawah Indonesia, terbukti dari dia ranking 150 berapa ya, 150-an lah, 52 atau 54, sementara Indonesia 121 ya, 21 apa 22. Ya itulah, jadi itu ada perbedaan ranking 30 ranking itu ya terasa saudara-saudara.
saudara-saudara. Dan kita tahu St. Kitts and Nevis juga bukan negara sepak bola, negara yang kecil, kemudian penduduknya juga sedikit bandingkan dengan Indonesia yang punya 80 juta lebih lah kira-kira saudara-saudara. Dan secara tradisional juga sepak bola Indonesia jauh lebih berkembang dibanding St. Kitts and Nevis. Jadi sebagai sebuah langkah awal ini sesuatu yang bagus. John Herdman juga saya lihat aktif di lapangan, saudara-saudara. Beda dengan Patrick SpongeBob. Beda dengan Patrick Kluivert waktu itu yang nggak tahu dia berpikir apa di pinggir lapangan. Tetapi John Herdman ini lumayan atraktif. Memang agak sedikit beda dengan Sintayong. Kalau Sintayong dia berdiri kalem, tenang. Dia nanti akan meledak-ledak kalau ada kesalahan keputusan wasit yang nggak bener. Itu dia akan protes, atau kalau ada pemain yang melakukan kesalahan dia akan marah. Tetapi John Herdman ini ekspresif sekali, saudara-saudara. Ekspresif sekali. Dia antitesis dari Patrick Kluivert. Nah, Patrick Kluivert adalah antitesis dari Sintayong. Sintayong adalah tesis, Patrick Kluivert adalah antitesis, dan John Herdman adalah sintesis. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita mengikuti teorinya Hegel. Yang saudara-saudara yang belajar filsafat pasti tahu tesis, antitesis, dan sintesis. Dan sebagai langkah awal ini menurut saya lumayan lah, saudara. Harus kita beri apresiasi bagaimana John Herdman berani sekali memainkan Donny Pamungkas. Tadinya pikiran saya adalah Donny Pamungkas ini hanya menjadi pelengkap. Ternyata dimainkan dan ya lumayan lah mainnya. Kemudian Jordi Amat juga ditaruh di tengah. Padahal posisi aslinya back sentral. Tetapi karena memang konon katanya di Persija dia lebih sering main di tengah dan bermain cukup bagus, dan itu dibuktikan dengan John Herdman dimainkan di tengah. Dan John Herdman ini terlihat cukup fair, saudara-saudara. Saya lihat cukup fair, pemain yang sedang dalam kondisi terbagus, sedang bagus mainnya lah, itu diberi kesempatan bermain starting line up. Dan pemain yang bergabung lebih cepat seperti yang kita bicarakan waktu itu kan, kemungkinan banyak sekali pemain dari liga lokal yang dimainkan karena memang waktu berkumpulnya sudah lama dimainkan, dan itu terbukti di situ. Beberapa pemain liga lokal diberi kesempatan bermain menjadi tulang punggung, dan hasilnya ya selamatlah, saudara-saudara. Tahu apa yang dikatakan John Herdman kepada Beckham, kepada anaknya David Beckham, kepada si Etam ini saya nggak tahu apa yang dia katakan, motivasi apa yang diberikan, apa dukungan apa ya, kalimat apalah yang diucapkan kepada Beckham di ruang ganti. Ternyata Beckham menunjukkan bukti bahwa dia telah memperbaiki kesalahan yang dia kerjakan waktu di zamannya Patrick Kluivert di 2 pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia. Ketika itu lawan Irak dan lawan Arab Saudi, yang waktu itu dia dibully, dihujat, dianggap sebagai titik lemah di situ. Dan di sini Beckham membuktikan bahwa dia memang layak membela tim nasional. Dan ini adalah makanya tadi dia menangis kan, ketika dia mencetak gol itu dia menangis, sempat ekspresinya emosional sekali karena itu adalah gol internasional pertama dia di senior, di tim nasional senior. Dan ya luar biasa lah, saudara-saudara, langsung 2 gol. Pergerakannya juga bagus sekali. Gol pertama dia bergerak datang dari belakang, lepas perangkap offset, mengelabui kiper, gol. Dan gol kedua juga sama. Oleh Romney lagi-lagi bikin manuver yang cukup menurut saya bagus lah. Itu tampaknya memang seperti yang diinginkan oleh John Herdman, karena John Herdman ingin melakukan transisi. Nah, dia akan selalu menekankan transisi. Transisi menyerang, bertahan, transisi pergerakan pemain harus lebih banyak bergerak, pemain harus mobile, penyerang posisi nomor 9 tidak harus selalu berada di posisi nomor 9. Dia harus bergerak ke kanan, ke kiri. Posisi nomor 10 juga tidak harus ada di situ. Dia harus bergerak lincah. Dan itu terbukti di lapangan. Bagaimana juga seorang Rido taruh di kanan, tetapi pada hakikatnya dia agak bertahan, sementara menyerahkan posisi agak menyerang itu di sayap kepada Kevin Dijk. Sementara Calvin Verdong yang tadinya di kiri dimasuk agak ke tengah, bergantian permutasinya,
perubahannya dengan Donny Pamungkas, dan ini menurut saya cukup bagus. Ada harapan lah saudara-saudara, kira-kira seperti itu. Ada harapan, ada masa depan yang dibangun oleh John Herdman ini jika kita bandingkan dengan Patrick Kluivert. Nah, jika kita bandingkan dengan Patrick Kluivert ini cukup bagus, tetapi kalau kita bandingkan dengan Sintayong ini masih butuh waktu untuk menilai. Karena baru satu pertandingan, nanti tanggal 30 ya saudara-saudara ya, hari Senin itu masih ada pertandingan melawan Bulgaria yang di sore harinya Bulgaria asuhan Alexander Dimitrov itu menang 10-2 melawan Kepulauan Salomon. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik, akan menjadi lawan yang sepadan bagi Indonesia. Lawan Bulgaria nanti saudara-saudara, saya menduga pemain-pemain yang main hari ini main penuh, yang di pertandingan melawan Saint Kitts ini, Nevis ini bermain lebih dari berapa 60 menit, itu kemungkinan besar nanti waktu pertandingan melawan Bulgaria tidak akan dimainkan. Menurut saya ya, prediksi saya seperti yang sebelumnya juga saya ungkapkan, ada kemungkinan dia akan bereksperimen lagi. Saya nggak tahu apakah formasinya nanti melawan Bulgaria akan 4-4-2 atau 3-5-2, 3-4-3, tetapi dengan permutasi perubahan dengan 4 back. Nah, ini menarik untuk kita tunggu apakah John Herdman akan sama dengan yang dia pakai waktu lawan Saint Kitts and Nevis nanti ketika melawan Bulgaria atau tidak. Tetapi prediksi saya akan berbeda. Kemungkinan pemain seperti Emil Audero akan diberi kesempatan main di kiper, Martin akan diistirahatkan, kemudian di belakang mungkin Jay Itzes akan tetap main di situ karena dia kapten, tetapi Justin Hubner akan mendapatkan kesempatan bermain. Menurut saya Donny Pamungkas tampaknya akan agak diistirahatkan, begitu pula Beckham kemungkinan besar juga akan diistirahatkan, dan Calvin Eliano mungkin saja akan main sejak babak pertama, begitu pula dengan Mauro Zylstra kemungkinan akan main di babak pertama. Ole Romney kemungkinan masih akan tetap main di situ. Jadi menurut saya akan ada perubahan nanti di pertandingan melawan Bulgaria, termasuk Ragnar Uratmangun ada potensi dia main, Joy Pelupesi juga kemungkinan dia akan main di situ, Jordi Amat kemungkinan tidak akan bermain nanti melawan Bulgaria. Tapi kita nggak tahu, ini hanya prediksi. Bisa benar, bisa salah. Kalau salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kemungkinan feeling saya mengatakan seperti itu, dan bisa jadi taktik formasinya akan berubah. Mungkin yang agak sama adalah transisi. Transisi yang dia tekankan. Akan bermain dengan bola-bola pendek. Akan bermain dengan one to touch, 1-2 sentuhan, gerak, itu kemungkinan yang akan sama. Tetapi secara taktik, secara strategi pasti akan berbeda karena Bulgaria jauh lebih tangguh, jauh lebih bagus dari Saint Kitts and Nevis. Bahkan menurut secara teori kalau kita melihat ranking Bulgaria, ranking 80-an, 80 berapa ya, itu otomatis dia ada di atas Indonesia yang hanya 120-an. Secara teori di atas kertas Bulgaria lawan yang bagus, sudah pasti ini nanti akan menggunakan taktik, strategi, dan bahkan mungkin saja formasi materi skuad yang berbeda, saudara. Di kesimpulannya saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara memberi waktu kepada John Herdman untuk mengembangkan skuad. Masih panjang perjalanannya saudara-saudara. Belanda masih jauh. Perjalanannya juga masih panjang. Ini baru awal. Kita belum bisa menilai dia berhasil atau tidak hanya dari satu pertandingan melawan tim yang rankingnya di bawah, melawan tim yang kualitasnya di bawah Indonesia, dan bermain di kandang pula. Nah, itu. Makanya saya selalu tidak pernah bosan-bosannya mengatakan bahwa sudah seharusnya di FIFA Matchday berikutnya kalau bisa kita main tandang, main away, supaya untuk menguji mental para pemain, untuk menguji kualitas pemain. Kalau main tandang bagaimana?
Karena beda, main di kandang dan main di tandang itu berbeda sekali saudara-saudara, sehingga itu penting. Nah, sekarang kita belum bisa menilai itu, tetapi sebagai langkah awal ini sesuatu yang pondasi yang menurut saya cukup bagus. Nanti di FIFA Matchday berikutnya kalau bisa juga memanggil pemain-pemain lain untuk dicoba. Tidak ada salahnya, saudara-saudara, memanggil sebanyak-banyaknya pemain yang kemarin 41 itu yang dicoret, sisanya itu bisa saja nanti di FIFA Matchday edisi berikutnya dipanggil, dikasih kesempatan untuk melihat apakah mereka cocok dengan gaya main John Herdman atau tidak. Karena sebagai pelatih yang pernah meloloskan Kanada ke Piala Dunia, ya target dia dengan Indonesia ya tentu saja Piala Dunia 2030 lah. Jangan dibebani dengan target Piala AFF. Kalau FIFA ASEAN Cup, oke lah. Oke, karena ada bendera FIFA. Tetapi ya targetnya 2030 dan lolos ke minimal ke fase knockout Piala Asia 2027. Nah, itu saja. Jadi ini ada harapan ya, ada harapan dibandingkan dengan Patrick Kluivert yang kemarin. Karena John Herdman ini terlihat memang dia seperti pelatih beneran, pelatih yang sungguh-sungguh pelatih. Beda dengan Patrick Kluivert kemarin. Ini mirip, menurut saya ada gejala mirip dengan Sintayong. Tetapi kita belum bisa membandingkannya ya. Belum bisa membandingkannya dengan Sintayong. Tapi kalau dengan Patrick Kluivert ini saya rasa di atasnya Kluivert lah. Di atasnya Kluivert. Jadi sudahlah. Lupakan Kluivert, lupakan Sintayong. Sekarang kita dukung John Herdman ini ke depannya. Saya optimistis ini tim nasional Indonesia asuhan John Herdman ini akan punya prospek yang bagus. Prospek yang bagus. Prospek yang bagus, saudara-saudara. Prospek yang bagus setidaknya di level Asia Tenggara ini kalau lawan Malaysia, lawan Vietnam, lawan Thailand ya menanglah kita. Atau lawan Singapura bisalah kita mengalahkan mereka. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Kepulauan Malvinas sampai Greenland, dari Santa Fenang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Semuanya secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang keberhasilan tim nasional Indonesia. Awal yang indah, tim nasional Indonesia debut. John Herdman bersama Garuda di FIFA Series menghadapi Saint Kitts and Nevis. 4 gol saudara-saudara dihasilkan. Dan kalau itu tadi Ramadan Sananta nggak offside dan nggak pelanggaran, mungkin bisa berapa? 5, 6, 7, 8 gol. Karena ada Yakob Sayuri, golnya juga dianulir. Kemudian aduh, itu tadi peluang dari Ramadan Sananta yang ditarik ke tengah itu, kenapa David Beckham kejauhan. Kemudian tendangannya David Beckham juga dari luar kotak penalti juga ditepis kiper. Jadi ada banyak peluang yang dihasilkan. Mungkin kalau agak sedikit beruntung ya bisa itu tadi 7, 6, 7, 8 gol saudara-saudara. Kosong dihasilkan Indonesia. Jadi ini sebuah langkah awal yang cukup bagus. Apa yang dikerjakan John Herdman ini jauh lebih bagus dari apa yang dikerjakan Patrick Kluivert tempo hari, saudara-saudara. Formasinya juga menurut saya cukup unik lah. Formasi dasar 4-4-2, tetapi pada prakteknya bisa menjadi 3-5-2, bisa menjadi 3-4-3, bisa menjadi 3-4-1-2. Karena Rido walaupun main di kanan, tetapi kelihatannya dia direm untuk tidak maju, sementara Kevin Dick itu lebih maju ke depan. Sementara di kirinya Calvin Verdong posisinya digantikan oleh Donitri Pamungkas. Calvin Verdong lebih sering masuk ke tengah, membantu pertahanannya Jordi Amat di situ di gelandang tengah. Sementara Beckham itu bisa maju sebagai
trequartista. Gelandang serang bisa juga agak winger, penyerang sayap kanan, sayap kiri. Jadi ini permutasinya agak cair. Ole Romney juga berperan sebagai asister. Nah, luar biasa lah saudara-saudara. Ini sebuah awal yang bagus terlepas dari lawan yang memang kualitasnya ada di bawah Indonesia. Tapi setidaknya ada harapan. Ada harapan dibandingkan waktu Patrick Kluivert. Dan yang paling penting adalah jangan buru-buru euforia, jangan berlebihan, jangan main king-kingan terlebih dahulu. Nanti aja kalau sudah juara Piala Asia baru main king-kingan. Tetapi kalau sampai saat ini ya biasa aja, santai, down to earth, tetap membumi, fokus ke depan, kita beri dukungan karena ini tim ini ada harapan. Semoga nanti waktu melawan Bulgaria hasilnya juga memuaskan lagi dan ke depannya juga akan jauh semakin bagus, jauh semakin konsisten saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke? Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Tema-temanya dia bermanfaat dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.